Lah di sini si ibu penjaga warung itu nggak menjawab sama sekali, dia itu diam. Bahkan akhirnya mulai saat itu si Rian itu mencoba memperhatikan ibu-ibu tersebut nih, dilihatnya tuh. Loh, kok ibunya menunduk terus gitu loh. Panggil-panggil ibu-ibu tersebut, "Bu, Bu, udah Bu, mau bayar Bu. Bu, Bu." Tapi bener-bener gak ada jawaban. Kok dari tadi padahal hujan loh. Nah itu obor ada di depan warung. Kok nggak mati sih kesiram air hujan? Terusan dia ngomong nih sama si Rian. Bro, tuh lihat tuh. Kan ini ada obor ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Di episode kali ini, saya itu akan menceritakan sebuah cerita. Ini serem sih. Itu mengenai dua mahasiswa yang pernah mengalami kejadian itu. Aduh, mungkin gak bisa dilupain sama mereka berdua. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru nemu video ini atau baru nemu channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa tulis nama dan tempat kalian berasal. Biar saya itu semakin kenal dengan kalian semuanya. Oh ya, kemarin juga ada yang DM lewat Instagram, "Bang, kenapa sih ceritanya itu dikit banget durasinya? Biasanya kan rata-rata sampai 40 menit, sampai 1 jam." Akhirnya aku balasnya karena emang aku itu ceritain sesuai poin-poinnya aja gitu loh. Jadi aku nggak bisa nambah-nambahin cerita gitu, makanya aku ceritain ya sesuai yang mereka kirim. Ya takut juga misal saya tambah-tambahin nanti jadi nggak enak ceritanya. Terusan kan nggak enak juga sama narasumbernya. Loh, kok aku ngirimnya gini, jadinya kayak gini sih ceritanya gitu loh. Dan takutnya juga nanti kalian malah tambah bosan kalau misalnya durasinya itu tambah panjang, berbelit-belit, dan nggak sampai-sampai ke poinnya gitu. Intinya itu, kenapa durasinya pendek? Ya jawabannya karena itu. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Anton dan Rian. Mereka berdua ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh jalur pendidikan di kota Purwokerto. Dan mereka berdua ini asalnya bukan dari Purwokerto nih. Jadi si Anton ini itu berasal dari Jakarta, sedangkan Rian itu berasal dari Pemalang. Dan mereka berdua selain menjadi mahasiswa, mereka juga sering mengerjakan atau pekerjaan proyek-proyek gitu di luar kota Purwokerto. Jadi Sirian dan Anton ini bisa dikatakan seorang videografer gitulah. Dan dia itu sering mendapatkan proyek-proyek di luar kota Purwokerto. Lebih spesifikasinya mereka berdua itu sering menggarap video profil tentang perusahaan, kantor instansi, dan lain sebagainya. Dan pada saat ini mereka berdua itu mendapatkan sebuah pekerjaan di kota Yogyakarta. Mau tidak mau mereka berdua ini harus menuju ke kota Yogyakarta dong. Karena pembuatan video harus dibuat di tempatnya. Nggak mungkin banget kan mereka bikin videonya di Purwokerto. Dan pada saat itu dijelaskan mereka itu mendapatkan proyek sebuah perusahaan untuk membuat profil perusahaan tersebut gitu loh. Nah, di sini mereka berdua itu mengendarai mobil berangkat dari Purwokerto itu jam 8 malam. Dan tiba di pertengahan jalan, itu hujan turun lebat banget. Bahkan petirnya itu menyambar-nyambar nih. Itu sepanjang perjalanan itu mereka berganti-gantian tuh nyupir. Karena memang ya perjalanannya agak jauh ya. Nah, ditambahkan hujan tuh suasananya kan jadinya kalau hujan-hujan emang enak banget buat tidur. Dan sampai di pertengahan perjalanan tersebut, mereka itu di tengah hutan gitu. Dan si Rian itu mengharum kayak bau gorengan gitu. Kok bau gorengan ya? Kita berhenti dulu yuk, kita cari warungnya nih. Enak banget nih kayaknya nih, hujan-hujan, kita minum kopi, kita makan gorengan, kita ngerokok. Wah, cocok nih. Ya udah yuk kita cari. Nah, akhirnya pada saat itu kendaraan yang awalnya itu lajunya cepat, dia itu langsung pelan nih. Mereka berdua itu mencari kanan dan kiri, mana nih ada warung. Soalnya kan ada bau gorengan gitu loh. Nah, tetapi setengah jam mereka berjalan itu sama sekali nggak ada warung. Kok aneh banget, padahal ada bau
gorengan nih. Itu benar-benar mereka berdua itu mencium bau gorengan tersebut. Nah, akhirnya pada saat mereka berjalan kembali nih, mereka berdua itu melihat obor itu berada di sela-sela pepohonan itu loh, hutan tersebut gitu loh. Ada api itu, dan obornya itu bukan hanya satu, ada dua nih. Nah, akhirnya mereka berhenti sejenak, dan di situ terlihat ternyata itu adalah warung. Dan akhirnya mereka pun memarkirkan nih mobilnya di pinggiran jalan, dan mereka berdua pun berjalan menuju warung tersebut. Nah, sesampainya di warung tersebut, mereka langsung nih, mereka pesen gorengan dan kopi. Akhirnya mereka duduk di situ sambil nunggu hujan, sambil lihat keadaan sekitar. Ya mereka ngerasain pada saat itu nggak ada yang aneh sama sekali sih. Cuman yang aneh, kenapa warungnya kok bisa di dalam hutan? Kenapa nggak di pinggir jalan? Dan kenapa nggak ada lampunya? Nah, di situ mereka, tapi ya udahlah, mungkin itu konsep warungnya seperti itu, atau mungkin bahkan sebenarnya warung tersebut itu untuk menyediakan para penebang-penebang pohon yang berada di situ nih, kalau istirahat mungkin ke warung tersebut gitu. Nggak dipermasalahin tuh sama mereka. Akhirnya mereka berdua itu asik mainan HP nih, hingga pada akhirnya pesanan mereka itu sampai. Dan di situ memang terlihat ada gorengan, satu piring, dan dua buah kopi. Akhirnya mereka berdua itu langsung meminum kopi tersebut tuh, di seruputnya nih. Wah, enak banget, hujan-hujan, ngopi ya kan pas dingin gitu. Terus makan gorengan yang masih anget. Nah, nggak lama setelah itu, ternyata gorengannya itu habis. Akhirnya mereka berdua itu pesan lagi. Pesan mie rebus nih. Penjaga warung tersebut itu wanita nih. Dia juga menggunakan style atau pakaian wanita seperti orang kayak dulu gitu loh, menggunakan kebaya gitu. Mereka berdua itu masih asik banget mainan HP gitu. Dan tiba-tiba saja mie-nya udah jadi nih, udah dikasihkan sama mereka. Akhirnya mereka tuh makan tuh. Dan gak lama setelah itu, si Rian itu membuka handphonenya, melihat jam. Loh, kok ini udah jam tengah 1 malam? Kok warung masih buka gitu loh? Lah sedangkan si Rian ini dia itu bertanya nih sama ibu-ibu yang menjaga warung tersebut. Ibu di sini sendirian, Bu. Lah di sini si ibu penjaga warung itu nggak menjawab sama sekali, dia itu diam. Bahkan akhirnya mulai saat itu si Rian itu mencoba memperhatikan ibu-ibu tersebut nih, dilihatnya tuh. Loh, kok ibunya menunduk terus gitu loh. Loh, kok iya sih, mukanya juga kayak pucat gitu. Tetapi di sini Rian belum berpikir aneh-aneh nih. Nah, tidak lama setelah itu akhirnya hujan ini agak reda. Mereka itu akan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan nih. Hujan udah agak reda nih. Lagian nanti kalau kita kelamaan di sini sampainya pagi loh ke sana loh. Ya udah ayo bayar. Dan seketika mereka berdua ini akan membayar, mereka berdua ini kaget. Karena ibu-ibu penjaga warungnya yang tadinya itu berada di depan mereka itu tiba-tiba nggak ada. Dan akhirnya mereka berdua berdiri dong. Mereka itu keluar dari warung tersebut tuh, ngelilingin warung tersebut gitu loh. Bu, sambil panggil-panggil ibu-ibu tersebut. Bu, udah Bu, mau bayar Bu. Bu. Tapi bener-bener gak ada jawaban. Kok dari tadi padahal hujan loh. Nah itu obor ada di depan warung. Kok nggak mati sih kesiram air hujan? Terusan dia ngomong nih sama si Rian. Bro, tuh lihat tuh. Kan ini ada obor ya, sedangkan dari tadi hujan nih, ini juga masih hujan, kok obornya nggak mati sih? Lah, kok iya ya, kok aku baru kepikiran nih. Akhirnya mereka berdua tertawa, mereka berdua tuh belum sadar bahwasanya mereka itu berada di posisi yang mencekam gitu loh. Lah akhirnya udah lama mereka keluar dari warung, mereka memutuskan masuk ke dalam lagi nih. Nah, ketika mereka masuk ke dalam, ya mereka kan sambil nunggu, ya mungkin nanti ibu warungnya juga balik lagi nih. Mereka itu nggak sadar bahwasannya di situ itu nggak ada rumah sama sekali. Lah ibu warungnya ini pergi kemana? Akhirnya mereka berdua duduk, dan mereka berdua itu baru memperhatikan sekitar warung tersebut. Piring yang tadinya itu tempat di mana mie dan gorengan itu disuguhkan, sekarang itu nggak ada. Jadi piring sama mangkok itu berubah jadi daun, dan gelasnya pun, gelas kopi itu juga berubah jadi bambu, jadi pring, gelas yang dari bambu itulah intinya. Dan di sini mereka berdua kaget dong.
Mereka berdua kan bener-bener kaget banget. Lah, kok ngilang kemana nih? Padahal ibu-ibunya dari tadi nggak ada di sini kan. Kalau ada yang ngambil seharusnya ya ibu tersebut. Lah kok kenapa ibunya nggak ada? Dan tiba-tiba nih pandangan mereka berdua itu seperti kayak buyar gitu loh. Lah, menurut si mereka berdua, itu di rak warung tersebut itu kan banyak banget. Ada mie instan, ada kopi terjejer rapi gitu. Tiba-tiba saja, pandangan mereka tuh buyar dan melihat bahwasanya warung itu tuh nggak ada. Bahkan mereka berdua itu basah kehujanan. Jadi mereka berdua itu hanya duduk di sebatang pohon yang sudah roboh. Lah, mereka berdua kaget banget dong. Dan obornya itu pun nggak ada, hilang seketika jadi hilang gitu loh. Dan tiba-tiba disusul ada suara wanita yang ketawa gitu. Di sini jelas mereka berdua itu udah panik banget. Mereka berdua ini lari. Dan ternyata setelah mereka sadar, mereka itu larinya itu jauh banget. Dia di hutan yang awalnya pada saat mereka turun dari mobil menuju warung tersebut itu kan deket tuh. Nah pada saat dia itu akan menuju ke mobil, mereka itu berlari itu jauh banget. Dan larinya mereka itu diiringi dengan suara tangisan dan ketawa sosok perempuan gitu loh. Sering kali mereka terjatuh gitu, terjatuh mereka bangkit lagi, lari lagi. Dan akhirnya mereka sampai di mobil nih. Dan apesnya lagi setelah mereka masuk ke dalam mobil, mobilnya itu nggak bisa dinyalain, nggak bisa di starter. Padahal keadaan mobil sebelumnya itu sehat, nggak pernah seperti itu. Pada saat mereka berdua itu sudah masuk ke dalam mobil, suara ketawa dan nangis itu masih tetap terdengar gitu loh. Dan hujan malah bertambah lebatnya lagi gitu. Nah, kebetulan mobilnya si Rian ini itu seperti ada kordennya gitu loh. Akhirnya mereka berdua itu menutup semua kaca mobilnya. Dan di situ benar-benar mereka itu menarik nafas, mereka menenangkan diri gitu. Mereka akhirnya minum dulu. Dan setelah itu mobil udah bisa nih di starter. Dan akhirnya mereka membuka korden bro. Dan mereka berdua itu terkejut banget. Karena hutan yang tadinya itu terlihat rimbun, banyak pohonnya dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat lagi, ternyata di sebelahnya itu adalah pemakaman. Ya Allah, di sini mereka berdua itu udah lemes banget. Terus mereka berdua itu kepikiran, terus apa tadi yang kita makan? Dan itu benar-benar nggak ada sama sekali warung. Dan mereka berdua itu sempat bikin Insta Story tuh. Dan ternyata Insta Story tersebut nih itu dibaca atau dilihat oleh salah satu temennya mereka yang indigo. Dan ternyata sebelum mereka itu makan dan lain sebagainya di situ, temennya si Dika ini udah komen nih, udah ngatain, bro, lo mau makan kemana? Itu kan kuburan gitu loh. Captionnya emang di Insta Story, pas banget nih dingin-dingin nemu warung gorengan gitu. Tetapi mereka berdua itu nggak sempet baca itu, dan kebacanya pun pada saat mereka berdua itu udah kembali ke mobil setelah mereka berdua itu mengalami kejadian tersebut. Dan akhirnya setelah itu mereka berdua itu tancap gas nih. Wah, bener-bener kenceng banget mobilnya. Nah, akhirnya setelah itu pun mereka berdua itu sesampainya di Yogyakarta, mereka itu turun ke sebuah hotel. Dan pada saat di hotel itu, mereka itu kayak kebayang-bayang terus. Mereka berdua itu muntah-muntah akhirnya di situ. Karena mereka berdua itu kepikiran, tadi mereka kan makan mie ya. Jangan-jangan mie tersebut itu cacing dan lain sebagainya. Mereka berdua ini benar-benar muntah-muntah. Dan akhirnya setelah keesokan harinya mereka berdua ini malah sakit nih. Mungkin karena kepikiran terus gitu ya. Dan menurut mereka berdua setelah proyek di Jogja ini selesai, mereka itu pulangnya nggak lewat jalan situ lagi. Mereka itu trauma banget, takut banget gitu. Dan cerita pun berakhir. Emang kalau dilihat juga nggak masuk akal loh, ada warung di tengah hutan jam tengah 1 malam. Itu masih buka lah, sedangkan si penunggu warungnya juga wanita nih sendirian. Kok berani banget gitu loh, misal pun itu warung beneran gitu. Aduh, jadi merinding banget nih. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen
diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini, atau kalian juga boleh DM via Instagram dan nantinya saya akan ceritain. Dan buat kalian juga yang nggak mau ngirim cerita, kalian boleh simpen nomor saya. Kita boleh chat, kita boleh saling simpan nomor biar menambah saudara lah. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.